Oke. Tes. Setelah kita membedah back-end service-nya, sekarang kita akan beralih ke sisi aplikasi mobile-nya yang dibangun menggunakan Flutter dengan desain material 3. Aplikasi ini dominan menerapkan state management Flutter block, dibantu provider untuk notifikasi refresh lintas halamannya. Nah, kemudian untuk navigasi menggunakan GoRouter dan networking menggunakan library Dio. Seluruh interaksi data di aplikasi ini konsumsi REST API dari backend yang sudah kita bahas sebelumnya dengan autentikasi JWT bearer token yang disimpan secara secure. Oke, kemudian mungkin akan menjelaskan clean arsitektur singkat di front end dengan membuka alur flow-nya seperti apa. Oke, bagaimana arsitektur clean ini diimplementasikan pada alur peminjaman buku atau borrow flow di aplikasi Flutter ini. Oke, yang pertama ini ada file borrow qubit.dart. Ini presentation layer. Di sini kita memiliki borrow qubit. Saat user menekan tombol pinjam, qubit akan mengevaluasi batas peminjaman dan stok buku. Jika valid, ia akan generate idempotensi key secara acak. Di sisi klien menggunakan UUID v4. Ini dikirim bersamaan request peminjam ke repository. Nah, kemudian function start pooling ini di borrow di file ini itu jika responnya mengembalikan status transaksi pending, qubit ini akan memulai polling ke endpoint detailing transaksi setiap 3 detik menggunakan async poller hingga maksimal itu 60 detik atau sampai status transaksi berubah menjadi misal finalnya itu aktif atau cancel. Polling ini akan mencerminkan langsung pola async saga di backend yang kita sudah buat tadi. Kemudian next. Nah, ini yaitu domain layer. Qubit bergantung pada abstraksi interface atau transaction repository yang ada di layer domain untuk melakukan operasi data. Nah, di sini itu data layer. Di data layer transaction remote data source ini mengimplementasikan remote call menggunakan HTTP client Dio untuk menembak endpoint dari backend dengan endpoint API v1 transaction borrow. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan demo end-to-end. Ini tidak bisa menggunakan live karena bisa error laptop ini karena sebelumnya saya sudah menyiapkan videonya. Nah, yang pertama itu dia ada register dan login. Kita coba daftar user baru. Setelah register sukses, aplikasi ini akan mengarahkan kita ke halaman login. Di sini tuh kita menggunakan outget di splash screen sehingga jika token JWT valid tersimpan, user akan masuk ke dashboard tanpa harus login ulang. Seperti itu. Kemudian ini sudah masuk. Nah, di sini ada katalog dan search di halaman utama. Dia bisa melihat katalog buku yang ditarik dari book service backend. Kita bisa mencari buku lewat search bar atau filter kategori. Informasi stok buku juga ditampilkan
secara langsung di sini. Di sini saya akan mencoba filternya dari nama, kemudian dari judul buku juga. Kemudian di sini saya mencoba borrow atau pinjam salah satu buku yang tersedia. Klik pinjam. Nah, di sini tombol berubah menjadi loading state atau memproses peminjaman. Ini adalah fase di mana aplikasi sedang melakukan polling asinkronus menunggu konfirmasi stok dari book service melalui Saga Pattern. Tunggu beberapa detik, ya sekitar 3 detik, selesai. Sekarang statusnya itu aktif dan buku otomatis masuk ke daftar pinjaman yang aktif. Seperti itu. Nah, untuk return book, sekarang mari kita kembalikan buku ini. Saya tekan tombol kembalikan, status berubah menjadi return pending. Fase asinkron stok dikembalikan, lalu beberapa detik kemudian sukses menjadi return. Oke, nah riwayat transaksi. Jika kita pergi ke tab history, kita bisa melihat daftar seluruh transaksi yang sudah kita lakukan beserta batch statusnya yang responsif, yaitu return, return late atau cancel. Nah, di sini return rate-nya belum ada, nanti kita buka di akun yang satu lagi yang sudah saya inject dengan data dummy. Oke, sebelum itu kita lihat di sini jika bukunya habis, maka otomatis kita tidak bisa minjam buku. Di sini sisa stoknya itu 0. Seperti itu. Ini adalah bagian dari edge case yang sudah saya desain. Jadi tombolnya itu disable atau dinonaktifkan. Begitu juga jika user login dengan password yang salah. Layar data akan memetakan error respon dari backend menjadi pesan error yang sesuai dengan best practice. Tapi saya tidak atau lupa untuk record case tersebut, jadi kita next saja, kita logout dan coba pakai akun yang satu lagi yang ada keterangan dendanya. Di sini di riwayat ada keterangan return late dan jumlah dendanya yang logiknya sudah kita buat tadi di backend. Seperti itu. Dan saya kira cukup untuk demo aplikasinya. Kemudian untuk testing, kita mungkin bisa testing. Sudah saya buatkan fitur-fitur tesnya. Kita tes terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu pengujian berjalan, mungkin saya akan menjelaskan pengujian front-end atau Flutter ini di beberapa area krusial. Nah, DTO parsing test ini memastikan data JSON dari backend dipetakan dengan benar menjadi model Dart. Kemudian juga ada block test. Ini tuh menguji state flow per fitur, terutama logika polling pada borrow qubit dan return qubit. Nah, di situ kemudian di sini ada widget test.
untuk menguji interaksi UI dasar seperti rendering halaman, detail buku. Kemudian di sini ada flow test menguji integrasi alur autentikasi dan alur transaksi secara end-to-end dalam end-to-end testing environment. Oke, kemudian kita lihat lagi tesnya. 87 tes sudah berhasil. Kemudian mungkin saya akan menjelaskan closing, yaitu rangkumannya itu seluruh kebutuhan fungsional aplikasi mobile dari soal yang diminta telah diimplementasikan. Yang pertama, autentikasi lengkap dengan register dan login dengan JWT. Kemudian katalog buku dengan stok terupdate. Kemudian proses peminjaman dengan batasan maksimal 3 buku. Kemudian juga proses pengembalian buku dan riwayat transaksi dengan detail status yang menurut saya sangat informatif. Dan terakhir, satu trade-off yang saya ambil adalah pagination catalog diimplementasikan dalam bentuk infinite scroll sederhana, bukan kontrol paging yang eksplisit seperti nomor halaman atau filter lanjutan yang lebih kompleks. Untuk skenario demo ini, pendekatan tersebut sudah cukup ringan dan tetap nyaman dipakai. Oke. Mungkin sedikit tambahan lagi di akhir, yaitu di sini di sini ada gambarnya itu dari mana, karena dari backend-nya itu tidak ada gambar. Ini saya ambil dari Open Library Covers API, diambil berdasarkan ISBN bukunya. Jadi backend-nya kan kita nggak nyimpan gambar, cuma generate URL-nya aja. Kalau Open Library punya covernya muncul, kalau tidak maka akan fallback ke inisial buku. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.